Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan UGD Channel Pinjol, yang mengupas tentang solusi, informasi, seputar pinjaman online. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara nego dengan DC aplikasi pinjol legal, supaya bisa nego bayar pokok, cicil atau meminta potongan bunga dan denda. Tapi sebelum itu, mohon dukungan untuk channel kami, dengan klik tombol subscribe dan tanda lonceng, supaya kami lebih semangat untuk mengupas fakta-fakta tentang pinjaman online yang ada. Langsung saja, banyak pertanyaan dari nasabah pinjol legal, yang kebingungan cara bernegosiasi dengan pembayaran hutang di aplikasinya. Kebanyakan debitur pinjol yang gagal bayar karena adanya berbagai masalah seperti 1. Saat jatuh tempo, debitur belum ada dana untuk membayar secara penuh ataupun baru ada masalah keuangan sehingga belum bisa membayar saat itu juga. 2. Saat debitur jatuh tempo, aplikasinya tidak dapat diakses atau sedang error, sedangkan kadangkala menghubungi nomor customer service susah tersambung, atau hanya direspon mode otomatis. 3. Debitur melakukan negosiasi bayar pokok ke DC kantor, tetapi belum ada kesepakatan dalam hal jumlah pembayarannya. 4. Bunga dan denda yang terlalu memberatkan kepada debitur, sehingga debitur merasa terjebak dan dirugikan sehingga niat bayar jadi berkurang. 5. Adanya intimidasi DC yang di luar kewajaran pada debitur, sehingga debitur tidak mau berdebat dengan DC, dan membiarkan gagal bayar walau nantinya tetap akan dibayar juga tapi tidak untuk saat itu. Nah, apabila kita berada di posisi itu, dan masih mau membayar pinjaman di aplikasi legal tersebut, ada beberapa trik untuk bisa nego bayar pokok, atau cicil pada aplikasi legal, walau belum tentu bisa diterapkan untuk beberapa aplikasi legal. Yang pertama, penagihan DC yang lewat WA, telepon, atau SMS. 1. Bila Anda gagal negosiasi dengan DC saat jatuh tempo untuk bayar pokok atau cicil di aplikasi tersebut, sebaiknya biarkan dulu, jangan tanggapi DC yang menagih melalui WA, SMS atau telepon. Istilahnya jual mahal dulu saja, karena sesuai aturan OJK denda maksimal yaitu 100% dari pokok pinjaman harus berhenti. 2. Biasanya, setelah 1 atau 2 bulan gagal bayar, ada promo dari aplikasi tersebut untuk potongan denda mulai dari 20% sampai 70%, bahkan ada yang menawarkan untuk bayar pokok pinjaman saja. Kalau Anda sudah siap bayar silahkan dibayar. Kedua, nego dengan DC yang melakukan kunjungan ke rumah. 1. Bila saat nego dan DC bersikeras untuk dibayar saat itu, atau memberikan waktu yang sekiranya memberatkan Anda, tolak hal itu, dengan alasan akan dibayar via aplikasi bila sudah ada dana, dan persilahkan saja data Anda dimasukkan dalam BI checking atau slik OJK. Dan itu nantinya akan jadi kewajiban Anda di kemudian hari, untuk membersihkan daftar hitam kredit Anda suatu saat nanti, karena bila sudah masuk slik OJK tidak ada kewajiban lagi dengan penagihan DC. 2. Bila DC berbuat yang melanggar hukum, jangan segan direkam, foto, dan lawan saja, karena itu wilayah Anda. Saya kira DC juga paham posisinya, dan jangan ragu laporkan ke penegak hukum terdekat bila DC sudah melanggar secara hukum atau berbuat tindak pidana. Kenapa demikian? Biasanya dari pihak perusahaan aplikasi itu, bila sudah menurunkan DC pasti mereka karena kesulitan dalam menagih nasabahnya secara online. Dan pasti perusahaan akan memberikan keringanan pada nasabah supaya sanggup bayar pinjamannya, dan uang perusahaan bisa kembali. Nah, itulah kenapa banyak aplikasi pinjol legal bisa dinego malah saat dengan DC lapangan yang datang, daripada dengan DC yang via telepon, WA atau SMS. Demikian tadi menjawab dari beberapa pertanyaan nasabah pinjol, dalam hal cara nego dengan DC untuk bayar cicil, bayar pokok atau minta keringanan bunga dan denda. Semoga dapat membantu nasabah pinjol dalam itikat baik, untuk melakukan negosiasi pembayaran hutang pinjolnya. Selanjutnya, kami serahkan keputusannya pada Anda, mau bayar atau tidak, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.